Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi ke edisi spesial bersama NFT artis lagi ya. Kita keliling ya sama Mas Prakap Cahaya. Ini manggilnya apa nih? Manggil Mas Prakap Cahaya atau Mas Firza atau Mas siapa? Firza aja, Firza. Wes, mantap. Ya, mungkin itu bisa dijelaskan ya kenapa Prakap Cahaya ntar ya. Nah, sebelum masuk ke inti, kita tak kenal bakat tak sayang dulu ya, Mas. Mas, ya, gimana awal masuk kripto atau NFT itu gimana, Mas? Maksudnya kenal kripto sama NFT. Soalnya kan banyak cerita orang ini kan yang boncos lah, apalah yang sebelum pas kemarin masuk kripto kayak gitu kan. Nah, itu mungkin bisa di-share dulu, Mas. Oke. Nama saya Firza dan fotografer, bekerja di lab lokal lab di Bandung, namanya Hypercat Lab. Itu semacam film fotografi service. Apa ya? NFT ya? NFT Ya, kenapa NFT atau tiba-tiba kripto masuk? atau apa ya terserah. Maksudnya Yang hubungan dengan Web3 lah ya. yes, ya Mas kenal NFT dulu atau kripto dulu baru NFT gimana tuh ceritanya tuh? Actually kripto dulu, karena waktu gue Mas Ibe pasti ingat 2019 itu kita awal-awal COVID, seakan-akan semua orang itu mencari cara untuk bisa dapat duit dengan cara diem di rumah kan. And Yes. then ada kripto, ada banyak lah, ada yang jualan makanan lah, ada yang jual minuman lah, dengan Gojeknya lah, dengan apapun gitu. And then gue ketemu dengan kripto tuh di situ masih trading, jadi beli harga serendah-rendahnya, jual setinggi-tingginya, something like that lah 2019 tuh. Tapi sebenarnya bukan modal kayak orang-orang yang bisa mulai itu langsung 5 juta gitu, atau misalnya itu kecil sih. Misalnya modal kayak 10 juta, 20 juta, yang di atas 10 juta lah. Gue beneran kayak modal kayak 150.000, karena gue takut kan. Ya. Jadi dulu tuh awalnya main kripto justru ketika gue quarantine, diem di kosan dulu, belum nikah, 2019. Jadi karena gue diem di kosan lama, terus bingung harus ngapain. Kerja juga jadi yang biasanya tiap hari, jadi cuma seminggu 1 atau 2 kali. So gue nggak punya cukup uang lah untuk hidup kalau misalnya gue nggak doing something. Nah, makanya gue coba kripto, gue coba beli. Terus dulu masih kayak orang apa ya? Gini loh, masih yang naik dikit jual, tiba-tiba dia turun dikit beli lagi. Anak-anak baru lah ya, anak-anak baru belajar trading. Tapi dari situ belajar sih, and then learning crypto itu apa, terus digital itu apa, dan lain-lain. Sebenarnya awalnya dari situ. Nah, ketemu NFT ya sejak November, Oktober tahun lalu. Oktober tahun lalu gue tahu OpenSea, gue tahu Sandbox, gue tahu juga ada beberapa platform OG lah yang gue temukan itu dari kripto. Jadi ngulik lagi belajar kripto, tiba-tiba nemu NFT apaan ya, terus tiba-tiba ada gambar lah, ada foto lah, ada apa. Nah dari situ sebenarnya Oktober gue minting di OpenSea, sampai sekarang masih ada. Gue minting 100 seperti biasa, eksperimen, karena gue nggak ngerti amat ya. Jadi tapi masih ada sampai sekarang foto gue yang di OpenSea yang pertama kali gue minting. It's still there. Sebelum Gozali itu ya? Gozali kan awal-awal Januari ya? Pokoknya gue Oktober lah. Seingat gue tuh Oktober 2021. Wah, berarti ini juga ya, maksudnya OpenSea kan ya dikenal mahal kan, gas fee-nya tinggi. Mas ini apa langsung OpenSea itu emang modal nekat atau apa? Soalnya kan ya Gozali kemarin itu kan pakai Polygon ya kalau Gozali kan. Oh ya, anyway gue juga pakai Polygon sebenarnya. Nah, kenapa gue sangat percaya diri waktu itu ke OpenSea, kayaknya gue mau jual foto deh. Sotoy banget sih. Kayaknya gue mau jual foto deh di NFT gitu. Nah, itu tuh karena ngelihat ada gas free kan. Kalau di OpenSea itu ada gas free. Nah, gas free-nya tuh ternyata pakai Polygon. Terus gue coba-coba, gratis ya? Emang ada ya yang berbayar? Nah, dari situ ngulik. Jadi awalnya adalah nyari, emang ada yang marketplace yang berbayar. Ya udah. Udah dari situ, mulainya. Jadi Oktober 2021 dan sampai sekarang. Ya, jadi ya begitulah ya guys kisah dari Mas Firza alias Prakap Cahaya masuk ke dunia kripto kayak gitu. Terus aha momennya sendiri gimana Mas? Maksudnya
Mas nganggap Bitcoin atau kripto ini is not going anywhere, is here to stay. Maksudnya kira-kira aha moment Mas dedikasi kan diri Mas di NFT atau kripto itu pas kapan? Persis ya. Sejak momen apa Uh, gitu? momen apa? Sejak momentum bahwa gini, media itu akan selalu berkembang. Jadi Yes. dulu guru gue bilang, guru foto gue bilang bahwa ketika lu belajar fotografi, media pertama lu pasti adalah komputer atau layar. Betapa lu sangat mengagumi karya lu sendiri melalui layar. And then setelah dari layar, lu coba pindah media ke media yang cetak, yang kecil. Mungkin bisa jadi 4R, 6R gitu. Terus nanti lu akan merasa kayaknya gue pengen cetak lebih besar lagi dengan tipe paper yang lain gitu, dengan media yang lain bahannya. Terus gue coba juga dan lain-lain. Terus akhirnya gue bertemu satu titik di mana masa sih karya itu hanya berhenti di bentuk fisik gitu. Yes. Nggak mungkin karya itu berhenti di bentuk fisik. Akhirnya kenapa ada 500px.com, mungkin fotografer pasti tahu tuh, itu tempat jual beli foto gitu. Yes. Ada 1px, ada Shutterstock, ada apa dan lain-lain. Itu everything is all about digital things. Nah, NFT itu adalah bentuk yang kurang lebih sama, tapi dengan sistematika yang berbeda. Jadi buat gue sama aja kalau kita mau jualan di mana di marketplace yang udah ada gitu, dengan di NFT. Sebenarnya fungsinya sama aja. Yang kita jual adalah data JPEG gitu. Yes. Tapi yang jadi beda adalah hanya persoalan kodenya doang. Yes. Persoalan kode, persoalan sistem, yes, dan lain-lain banyak lah. Jadi hal-hal itu yang gue sadari bahwa oke, kayaknya gue nggak mau end up di digital yang versi yang sebelumnya lah, sebelum ada NFT gitu. Yeah. Jadi akhirnya gue berpikir kayaknya gue akan jual di marketplace yang dimana gue bisa lebih dekat sama komunitas yang baru. So gue milih NFT dan milih marketplace dan lain-lain. Nah, you know me lah, gue kemana aja, tapi kan gitu loh, kurang lebih gue mencoba memahami itu aja. Iya, faktor komunitas itu juga termasuk indikator ya, Mas. Maksudnya soalnya saling support, maksudnya ya nggak support tuh nggak melulu kita harus beli karya shield-nya ya. Maksudnya gitu juga support itu kan banyak macam bentuk kan. Ya kayak misal kita bicara di space itu aja secara nggak langsung mengendorse kan, maksudnya nge-shield juga kan. Jadi ya itu sih yang aku salut ya sama komunitas ini, apalagi ya di Pentasian kemarin ya. Jadi ya itu sih salah satu mungkin faktor indikator yang memicu Mas juga untuk involve kayak gitu ya. Soalnya kalau misalnya Mas sendiri pun kayak di OpenSea waktu itu juga mungkin ada pertimbangan lah pas untuk lanjutkan. I don't know, maksudnya I'm not judging, I'm not assuming, aku cuman ini ngelihat ini aja perkembangannya aja. Mungkin kayak gitu ya, Mas. Di OpenSea gue mentok. Yes. It's because karena gue belum nemu the community yang orang-orang ngomongin. Yang gue tahu Web3, bedanya Web2 dan Web3 adalah kalau Web2 community to company, dan Web3 community to community, and then where is the community actually? Itu yang gue nggak tahu. Nah, ketika gue minting di OpenSea dan gue coba search what is community on NFTs gitu, yang gue temukan adalah sandbox, komunitas yang jauh banget anjir. Maksudnya high class ya. Buset, yang ngeluarin yang ngeluarin duitnya udah ya mungkin mereka trading udah miliaran gitu. Dan nah, gue kan nggak ngerti ya, jadi gue berpikir nggak mungkin lah ada cuman gini doang gitu. Nah, di proses research itu gue tuh tipe orang yang kepoan Mas Ipi. Jadi di real life gue juga sempat kerja di brand research kan, di kantor branding. Jadi kerjaan gue adalah brand research dan terbiasa nge-research sesuatu. Makanya ketika gue melihat hal yang kayaknya nggak mungkin deh sampai sini doang, jadi gue selalu melakukan hal itu gitu. Ya. Dan OpenSea gue biarin sebagai bagian dari sarana gue belajar. Nah, selanjutnya adalah gue harus bisa nyari where is the community yang sebenarnya orang-orang ngomongin gitu. Ya. Itu sih yang lagi ya, yang akhirnya membuat gue ada di sini. Ya, kalau enggak kita nggak bakal ngobrol hari ini, Mas.
Jadi ya itulah Mas. Nggak mungkin. Jadi soal-soal lah ya. Jadi ya mungkin seperti itulah ya. Jadi guys, kalau misal kalian baru masuk nih ke NFT, ya ini bisa jadi inspirasi lah cerita dari Mas Prakap Cahaya nih sampai masuk ke NFT kayak gitu. Nah itu udah cerita soal-soal tentang inilah Mas masuk ke kripto, masuk ke NFT sampai akhirnya ketemu komunitas. Nah Prakap Cahaya sendiri Mas, maksudnya why fotografi Mas? Maksudnya kan yang lain tuh banyak gambar monyet lah, anjing lah, apalah. Mas lebih ke fotografi, dah itu ada alasan tersendiri kah atau memang ada estetika apa yang bikin Mas, oh ini out of the box atau kayak gimana kayak gitu? Oh, no, no. Kalau kalau kenapa gue akhirnya memilih fotografi daripada membuat project? Pertama gue nggak bisa gambar jelas. Yes. Apa namanya? Gue nggak tahu gimana cara gambar yang baik dan benar. Ya, it's okay Zero ya. lah. Kita punya inilah kelebihan dan ini masing-masing lah. Jadi, Kekurangan masing-masing ya. iya Benar-benar. kita punya keunikan sendiri lah. Dan keunikan sendiri. Dan maksudnya gue ini dari sejak gue mulai motret 2000 I think. Seingat gue adalah gue mulai motret tuh I think 2007-2008 around. Terus mulai main film fotografi atau analog kamera itu baru 2016. Semenjak gue semenjak gue mau wawancara kantor gue sekarang. Jadi dulu tuh sebelum gue masuk ke Hypercat Lab, gue tuh wawancara dia dulu. Jadi gue kerja di semacam agensi media gitu. Terus gue wawancara dia. Terus setelah beres wawancara, gue beli kameranya dia dengan cara dicicil. Ya gitulah ya. Hanya karena pengen nyoba gitu. Motret analog tuh kayak apa. Dan dari situ terlalu dalam, serius banget ternyata gue tuh kalau udah excitement. Sampai akhirnya kontrak gue sama media selesai. Nah, gue join lah ke Hypercat Lab itu sendiri. Jadi gue bekerja lah di Hypercat Lab atau di bisnis cuci film itu. Nah, why fotografi? Sebenarnya gue hanya merasa bahwa fotografi itu adalah alat yang memang adalah sebuah bidang yang fungsinya kan menghentikan momentum ya. Jadi menghentikan waktu gitu. Jadi gue berpikir fotografi ini benar-benar artefak. Gue bisa bikin artefak dari fotografi. Itu yang pertama gue kepikiran tentang kenapa akhirnya gue mau end up di fotografi aja gitu. Dan di film fotografi karena ada negatif film yang bisa gue scan lagi 20 tahun kemudian, something like that. That's technical things. Tapi lebih dari itu, ini sesuatu yang bisa gue jadikan manifestasi di masa depan. Gue bisa dari dulu mempertanyakan gue motret pakai film tuh bisa jadi apa gitu. Karena foto-fotonya foto-foto street, bukan foto-foto yang indah, yang beauty gimana gitu. Hampir semuanya foto-foto eksperimen lah. Dan gue nggak tahu foto eksperimen gue ini tuh bisa diapain gitu. Nah, di NFT ternyata nggak cuman foto-foto yang indah yang masuk NFT, apalagi di Tezos. Kalau Mas Ipi lihat mungkin teman-teman Tezos sangat-sangat eksperimental gitu di fotografinya. Dan gue kaget ternyata ada orang-orang yang jauh lebih eksperimen daripada gue gitu. Jadi di situ gue ngerasa kayak oke, gue akan end up di fotografi karena basic knowledge of fotografi adalah menangkap cahaya. Nah itulah kenapa namanya penangkap cahaya. Jadi basic dari fotografi adalah menangkap cahaya. Nah dari menangkap cahaya itu menghentikan waktu ataupun momentum dan membuat artefak supaya one day itu bisa gue lihat lagi di masa depan. Nah itu sebenarnya alasan kenapa gue bisa berhenti di fotografi. Bukan berarti media yang lain tidak bisa. Ya benar. Lebih tepatnya gue nggak tahu apakah media lain beneran punya. Mungkin ada basic knowledge yang lain yang gue tidak mengerti. Tapi yang gue tahu di fotografi itu ada di situ gitu positioningnya. Nah itu. Kalaupun memang gue harus bikin project ya, kalau udah ada komunitas gini kan tinggal ngobrol aja ya Mas Ipi ya kayak, lu punya project ya udah, I'm really good in public relation gitu, jadi gue cukup baik di PR dan komunikasi, jadi ya udah lu bikin gambar, gue yang marketing and something like that, bla 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 bla. I think nggak menutup kemungkinan gue bikin project yang lain selain fotografi.
Ya ke arah sana juga sih. Maksudnya ya ini kan fotografi macam-macam ya. Mas sendiri yang Mas bilang tadi kayak bikin artefak atau segala macam itu. Nah bedanya sama yang fotografi yang misal kayak dari Mbak Brisil itu apa? Maksudnya apa itu sama aja atau cuman beda dari app-nya atau estetiknya yang beda atau kayak gimana? Oh, oke. Kalau sama Fresil, gue sama Fresil itu temenan lama banget. I think 2017. 2000, Yes. ya 2017 2018. Cukup lama gue temenan sama dia dan kita sama-sama pakai film, foto pakai film. Yang membedakan gue dengan Fresil adalah ini correct me if I'm wrong kalau lu nanya Fresil ya. Tapi yang gue Yes. tahu foto-foto Fresil tuh sangat bersih dalam tanda kutip. Jadi kalau dia nyetrit, dia tuh cari objek-objek yang nggak terlalu ramai. Dia nggak nyari objek-objek yang terlalu crowded gitu. Fresil tuh seneng yang kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau gue tuh lebih ke arah eksperimennya. Eksperimennya tuh misalnya gue pakai film apa, prosesnya diapain, ganti kimianya kah, ganti apanya lah, dan lain-lain kayak gitu-gitu. Jadi kalau gue ada di teknis belakang layarnya. Nah kalau Presi lebih ke karena dia awalnya anak Lomo tuh, Ya. main foto agak analognya di situ. Nah kalau gue emang basic awalnya adalah udah seneng dengan proses developing filmnya itu yang di lab itu. Jadi bedanya gue sama Fresil sih itu. Nah kebetulan ketika ketemu NFT ini, Fresil pakai doodling sebagai bagian dari menambahkan value karyanya Oh gitu. ya. Nah kalau gue value karya gue itu bukan di penambahan media atau penambahan atau cross media itu enggak, tapi value gue adalah di bagaimana gue bisa menceritakan proses gue untuk bisa menghasilkan gambar yang seperti ini plus cerita yang akan gue sampaikan karena kayaknya hampir semua foto-foto gue tuh kalau gue lempar as a collection it's all about the story, photo story. Jadi nggak bisa ada satu doang, harus lebih dari dua. Yes, Jadi itu betul. bedanya gue sama Fresil. It's all Oke. about treatment actually, Mas Ipi. Oh Beda ya. treatment aja. Oh treatment aja ya. Tapi secara general hampir kurang lebih sama lah ya. Maksudnya dia sama-sama Tuh, saya fotografi. jalan sama. Oh iya, mantap kalau kayak gitu. Untuk NFT sendiri, Mas, demand dari fotografi sendiri gimana, Mas? Soalnya kalau misalnya kita convert NFT itu jadi video, Hmm. untuk engagement kayak di Instagram atau itu bagus ya, maksudnya untuk di Twitter atau apa kita pop up video itu kan bisa dikomen, bisa dibalas, terus muncul di pop up algoritmanya, jadi ke awareness sama orang kayak gitu ya. Cuman kalau Ya, video ya. untuk NFT sendiri, menurut Mas worth it nggak? Maksudnya ya I'm not judging lah. Maksudnya I'm not, aku cuma pengen curious aja. Maksudnya untuk expose NFT video tuh Oh, mungkin maksudnya. worth it lah, ya. Oh, foto. Kalau foto sebenarnya Itu video. oh video. Kalau Yes. video, gue terakhir lihat video itu di Foundation kalau gue nggak salah. Ya, I think gue lihat di Foundation. Itu cuma 10 atau 15 detik. Ada yang nyanyi, kayak GIF kayak gitu ya? Atau bukan? ada no, video MP4. Ya, gitu. Terus ada yang nyanyi, ada yang yoga, ada yang olahraga, pokoknya ada beberapa konten di Foundation yang video gitu. Foundation apa Open sih, gue lupa, pokoknya di Ethereum. Nah, gue ngelihatnya gini, kalau video ini kayaknya akan seperti Instagram, kayaknya ini asumsi gue aja. Ya, ini Mungkin kita orang-orang teknologi sebenarnya nggak ada yang tahu lah. Ya, benar. Ya, gimana? nggak ada yang tahu. Nah, Gue rasa akan seperti Instagram. Ketika video masuk ke Instagram, sampai hari ini sepertinya foto udah mulai berkurang nih, keseksiannya di Instagram gitu. Justru pihak Instagram berpikir, oke, sekarang yang masuk ke Instagram itu bukan hanya fotografer atau videografer, tapi konten kreator. Artinya dia harus bisa menyajikan sesuatu yang menarik untuk market. Dan kalau misalnya dulu waktu gue main Instagram dan hanya foto, belum ada video, itu kan yang kita share adalah karya-karyanya kita, the best of our photos lah, foto-foto bagus yang emang kita pengen dapat dalam tanda kutip pujian, engagement, engagement atau lah, hanya ya. sekedar share, ya exposure lah, untuk dapat exposure.
Nah, ketika video masuk, akhirnya orang-orang berpikir, loh, oke ya, berarti gue bisa ya ngepost video gue untuk jadi bagian dari exposure ini, upload lah ke Instagram. Setelah itu berjalan, video-video itu, kalau gue lihat sekarang, bahkan kemarin mereka juga bilang bahwa Instagram it's not a photo sharing application gitu. Now it's a content creator application. Jadi menurut gue mungkin bisa jadi kalau video udah masuk ke ranah NFT yang lebih panjang, maybe video akan jadi sesuatu yang menarik gitu, I think. Tapi balik lagi ya, kalau ini community to community, value tetap nomor satu sih. Jadi kalau Yes, upload video yang berantakan ya pasti iya, value still nothing creation lah. itu penting sih. Iya, benar. Ya, soalnya yang kemarin yang siapa yang Gozali yang pernah diwawancara sama jadi Corbuzier sama ini juga Chef Arnold juga kan bilang kalau NFT marketplace itu ya nggak ada algoritma. Jadi ya makanya itu aku nanya pertanyaan itu tadi tentang engagement dari video itu dan segala macam. Nah, tapi saya setuju yang Mas bilang tadi yang masalah memang sekarang semenjak ada TikTok ya, maksudnya Yep. Instagram kan quote mencuri ininya lah, feature dari TikTok lah kan yang ada Reels atau apa tuh kan. Ya bikin dia intinya user tuh bertahan di app itu. YouTube pun juga ada Shorts kan. Jadi ya Oh ya, shorts ya, betul. ini exposure terhadap video makin di sini makin ini ya mungkin maksud dari video di sini kan ada term and condition lah, maksudnya nggak video kayak film atau apa kayak YouTube tuh bukan, tapi di jeda kayak berapa menit kayak gitu biar orang stay di dalam sana, yang dipakai foundation itu ya makanya masih mungkin sih, cuman ya itu tadi maksud aku benar yang Mas bilang tadi, video ini mungkin salah satu ada niche marketnya tersendiri ya di NFT kayak gitu ya. Betul. Dan niche marketnya ini gue yakin banget akan jadi bagian dari ya bagian dari cari muka lagi lah, apalagi gitu selain itu. Yeah. betul. I think it's really good. Yeah, Kalaupun benar. ada, gue akan sangat senang banget. Iya sih, ya it's all about time lah. Maksudnya kita sambil berjalan kan pasti orang nih ya ngelihat yang mana harus untapped market yang harus kita isi atau kayak gimana. Jadi benar sih yang Mas bilang tadi, it's all about time kayak gitu. Nah, coba ini misal kalau ya tadi kan Mas sebut mengenai video itu ya, engagement apa segala macam. Dan Mas juga tadi sempat sebutkan bahwa Mas sempat kerja di agensi kayak gitu ya. Nah, untuk yang pertama kali Mas yang exposure tanpa perlu shilling itu kira-kira strategi maksudnya exposure bukan exposure juga sih, maksudnya dalam brand strategi ya kalau misal dia mau branding dari awal. Nah, menurut Mas sebagai Mas yang praktisi tadi yang pernah di agensi itu gimana untuk branding kayak gitu? Gue adalah tipe dalam tanda kutip ya, gue adalah tipe researcher brand yang percaya bahwa personal branding itu penting. Personal branding penting itu maksudnya adalah, gue dulu punya quote, brand itu adalah perpanjang tanganan dari ownernya. Jadi kalau di kepala ownernya itu adalah pengen membuat suatu coffee shop misalnya, coffee shop yang sangat artsy karena dia adalah orangnya art banget. Nah nanti si coffee shop yang keluar ini atau brandingannya ini akan sangat artsy. Begitupun kalau misalnya si ownernya ini sangat money oriented gitu. Nanti outputnya apapun brandingan yang keluar itu endingnya akan soal sales and sales and sales. Jadi treatment gue adalah gue selalu mempertanyakan sebenarnya visi lo itu dalam membuat brand ini tuh apa. Karena kalau gue lihat visi sebuah brand itu jadi jauh sangat penting sekali gitu. Visinya misalnya gue pengen kaya raya, that's a vision, dan itu nggak apa-apa. Visi gue adalah gue pengen membuat ruang baca untuk orang-orang untuk klub baca apa gitu. Nah itu visi, dan itu menurut gue nggak masalah sama sekali. Jadi buat gue penting seorang kreator gitu ya di NFT atau yang pengen bikin brand
actually the NFT is brand kan. Jadi lo harus bikin brand dulu, lo harus bikin brand gitu. Nah, penting untuk seorang kreator itu punya visi yang jelas. So what is your vision actually from your art? Kalau misalnya visi lo adalah untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, maka shilling lah sebanyak-banyaknya. And then put a lot of works yang memang market based. Jadi marketnya minta apa, and then bikin aja. Dan ada contohnya gitu, dan banyak banget contohnya. Itu kalau lo mau emang visinya adalah untuk kaya raya. Kalau soal Gozali, nah itu mah beda lah ya. Itu gold case ya. Ya, ini out of topic lah, out of the box lah. Itu beda lah, beda kasus. Tapi poinnya sama gitu, bahwa ketika lo memulai sesuatu, it's all about the vision. Kalau lo nggak punya visi dari apa yang lo mulai, maka selamanya lo akan kebingungan kenapa foto gue, misalnya gue ya, kenapa foto gue nggak kejual, kenapa foto gue misalnya susah banget dapat kolektor, kenapa begini, kenapa begitu. Dan sebenarnya gue pribadi pun ngerasa bahwa, kayak sekarang nih, foto gue udah nggak kejual, I think a few weeks lah, kecuali kalau yang kolaborasi kemarin ya, itu nggak dihitung. Tapi maksudnya kalau foto gue sendiri nggak kejual karena akhirnya gue sadar bahwa gue menceritakan sesuatu atau gue menjelaskan sebuah visi yang orang-orang nggak mengerti. Orang-orang tuh nggak ngerti proses gue cuci film, gue di lab, gue apa. Jadi mereka kebingungan kenapa gue harus beli karya lu gitu. Nah, waktu gue diminta sama teman-teman NFT fotografi Malaysia, jadi gue hari apa ya? Hari Sabtu ya kemarin. Hari Sabtu itu gue kemarin bikin workshop di Discord-nya fotografi Malaysia. Gue cerita bagaimana, gue cerita gimana caranya gue mencuci film sampai akhirnya keluar gambar, dari yang nggak ada gambar sampai keluar gambar. Dan mereka amazed bahwa the process is really hard, dan lo perlu kimia yang seperti ini, seperti itu, dan butuh waktu yang cukup panjang dan lain-lain. Nah, itu yang belum gue itu yang belum gue sampaikan ke orang-orang gitu, ke market. Jadinya ya pasti akan kesulitan. Gimana caranya orang mau beli karyanya gue kalau nggak ngerti karyanya gue gitu. Kalau gue cuma bilang ya foto gue bagus, ya masih banyak foto yang lebih bagus. Foto gue keren, masih banyak yang lebih keren gitu. Jadi the value of my works, it's all about the process. Nah, problemnya adalah how to package this process become a marketing kit gitu. Ya benar. Gitu kan, dan ya. Itu punya strategi masing-masing lagi ya itu ya kalau marketing. Dan itu punya strategi masing-masing lagi. Jadi gitu Mas Ibu. Menurut gua ini soal persoalan kalau lu memang merasa project lu adalah sebuah brand, apalagi ya ketika lu mau mulai NFT sebagai sebuah brand, maka pertama lu harus punya visi. Yang kedua adalah lu harus orang-orang harus tahu sebenarnya visi lo ini tuh bisa tercapai atau enggak. Gimana cara ngasih taunya? Dengan memperlihatkan progres. So, progres tuh penting gitu. Kayak we know Cubit do a lot of 3D something. Nah, itu progres. Dan buat gue itu adalah branding yang bagus gitu. Branding yang bagus. Jadi kitanya jadi ngerasa ketika anggaplah dia minting yang 3D gitu. Ya kan kita udah tahu perjuangannya kan. Ya udah gue pasti beli karena gue tahu perjuangan yang something like itu. Jadi gue adalah tipe brand research yang percaya bahwa visi dan proses itu harus dibagi supaya orang bisa paham kenapa value-nya bisa ada di posisi yang kita simpan di situ gitu. Ya, value-nya ada di value lah. Maksudnya ya ya sama kayak UMKM lah, maksudnya value create value kan. Jadi kalau misal kita tahu prosesnya, tahu cara sealingnya dan hasilnya bagus, ya pasti otomatis lah itu market ngasih value lah atas itu kan. Jadi benar sih yang Mas bilang tadi. Cuman ya. Satu lagi, don't forget. Satu lagi, sorry dipotong. Satu lagi adalah komunikasi. Mas Ipi. It's all about the communication. Komunikasi juga. Iya benar-benar. Lu percaya nggak? Anjir gila sih. Akhirnya gue sadar bahwa oke, meskipun gue adalah orang yang gue sadar karya gue nggak bagus-bagus amat. Jadi satu-satunya hal yang bisa gue lakukan adalah gue harus jadi komunikator yang bagus gitu. Benar sih.
Aku percaya sih itu. And it works, Soalnya and it works. aku kayak sesimpel ini aja ya podcast ya. Maksudnya aku kan yang pernah kayak Steve Jobs bilang kan hidup ini is all about the dot kan, connecting the dots kan. Jadi kalau Ya, kita kenal satu, ngobrol, kenal sama ini, kenal sama itu. Jadi ini sih apa kayak ya udah ada jalannya aja kalau misalnya kita udah ada komunikasi kayak gitu ya. Jadi tinggal betul. connecting the dots aja. Aduh. Belajar lah workshop. Kalau ada kelas komunikasi, ikutan lah. Wise, mantap. Ya ntar aku bakal share di link deskripsi ya guys. Kalau misalnya kalau kalian tertarik, aku bakal tinggal check it out. Terus ya ini masih masalah fotografi tadi Mas. Ada kemarin yang jadi perdebatan juga kan ya, sama Brisel dan kawan-kawan yang bilang di fotografi itu ada rules dan tersendiri kalau mau masuk NFT ya, nggak sembarang ya, atau apa itu masalah estetika atau apa aku nggak ngerti. Nah, Mas bisa elaborate dikit nggak? Maksudnya apa aja yang kira-kira yang fotografi yang pantas untuk dicantum di NFT? Maksudnya diminting di NFT kayak gitu. Ya monggo Mas. Fotografi yang layak diminting gitu lah ya. Ya, exactly. Maksudnya ya yang jadi project lah, jadi brand lah, atau ya kan kita ada sendiri kan. Ya. Pertama, sebelum lu masuk NFT, lu harus sadar bahwa semua bisa jadi NFT. Mau itu lu fotonya telanjang kek, mau lu itu fotonya orang mati kek, mau itu fotonya landscape yang bagus gunung apa kek, street kek, muka orang kek, apapun, bahkan kita motret gelas dia minting juga kan itu jadi NFT gitu. Ya. Menurut gua kesadaran itu tuh belum ada di awal. Jadi mereka hanya berpikir bahwa oke gini, di marketplace yang kayak Shutterstock, 500px, 1px dan lain-lain itu semuanya ada terms and condition yang dimana sebelum lo ngupload lo harus tahu bahwa foto ini original, foto ini tuh bukan ngambil dari karya orang lain, foto ini tuh bukan ini bla bla bla, a lot of TNC di situ. Dan nggak apa-apa karena mungkin ada hal-hal yang mereka jaga, ada barrier yang harus mereka jaga gitu. Nah di NFT ini kan barrier-nya nggak ada, barrier-nya adalah etika. Ya. Jadi karena barrier-nya etika tiap orang juga beda-beda Mas Ibi, percaya kan? Jadi mungkin menurut orang lain ngupload foto street di minting meskipun ada muka orang yang kita tidak minta izin itu nggak apa-apa. Ya. Tapi ada orang yang punya prinsip etikanya adalah kalau gue sih nggak mau karena harusnya lu minta izin. Karena kalau lu nggak minta izin bisa jadi lu disu gitu. Yes. Atau apa digugat gitu. Nah, tapi kan itu di ethics. Problemnya ada di ethics. Nah, maksud gue tuh gini, kalau memang akhirnya problemnya di etik, berarti orang yang masuk NFT harusnya sudah sadar bahwa basic knowledge teknis tentu harus ngerti. Lu harus belajar blockchain, Web3, what is it, NFTs, what is it, terus news-nya apa gitu, dan lain-lain. Itu emang harus setiap hari lu pelajari. Tapi lebih dari itu, lu harus udah siap mental. Karena di NFT ini nggak ada barrier-nya. Lu mau pakai barrier apa nggak ada gitu. Terus, paling barrier utama apa? Copy minting. Menurut gue copy minting, copy minting itu salah ketika memang kitanya dirugikan. Gitu. Tapi apakah copy minting itu secara perspektif blockchain itu salah? Enggak dong. Secara perspektif etika salah. Ya. Tapi perspektif secara blockchain menurut gue itu nggak apa-apa. Ya. Gitu. Jadi, tapi karena gue adalah orang yang lebih mengacu pada etika, tentu gue tidak setuju dengan copy minting. Gue tidak setuju. Ya kreator lah, value kreator kan. Maksudnya ya, kalau kreator itu kan, ya kalau kita kayak gituin juga kita nggak mau kan. Jadi ya wajar ya. Betul. Iya. Jadi iya sih, nggak masalah itu aja sih Mas. Kalau di smart contract atau apa kan nggak bisa di-delete kan kalau di OpenSea. Betul. It stays there forever. Maksudnya kalau misal yang kemarin yang ngamuk-ngamuk Chef Arnold ya pas di podcast dari Kobuzer itu dia bilang yang foto KTP lah, foto apa itu kan udah inilah apa, bukan out of the box sih, tapi udah weird sih. Gila menurut gua. Udah nggak masuk di akal sih, udah doesn't make any sense. Jadi menurut aku ya benar sih yang Mas bilang tadi, nggak hanya etika juga, tapi common sense juga harus dipakai kayak gitu ya Mas. Betul. Jadi harus sudah punya itu dulu Mas Ipi. Menurut gua kayaknya
kayaknya banyak yang lupa karena udah perspektifnya adalah gue jual gambar laku. Garit, padahal untuk bisa menjual gambar di NFT kita harus udah punya pondasi knowledge yang cukup kuat, bahkan harus kuat banget baru kita main NFT. Iya sih, Gitu benar. sih. Wes, mantap kalau kayak gitu. Jadi ya, mungkin itulah soal-soal mengenai ya kenapa kalian harus ya di ya fotografi nggak sembarang barang yang fotografi yang bisa masuk ke NFT kayak gitu ya Mas. Apa kayak Mbak Priscil kemarin sempat yang bilang di Space kemarin dia sempat bilang juga bahwa kalau misal kita kayak di negara kemana aja kalau misal kita keluar kita nggak boleh foto di publik kan. Nah, kita belum masuk ke NFT-nya aja, ke estetik dari fotonya aja itu kan udah nggak bisa untuk kita take kan. Gimana produknya mau jadi, take-nya aja nggak bisa. Jadi gimana juga mau masuk NFT-nya kayak gitu kan. Jadi ya sesimpel-simpel itulah, such a thing lah. Maksudnya yang kalau misal kita harus pikirin lagi sebelum kita benar-benar memutusin fotografi ya. Soalnya kalau dibandingkan yang lain fotografi mungkin secara ini orang nganggap gampang ya, tapi kalau secara etika atau di editing atau segala macam dicampur, mungkin fotografi ini paling susah kayak gitu ya, Mas. Kompleks. Ya kompleks ya kayak gitu. Jadi ya mungkin ya seperti itu ya masalah estetik dari NFT. Estetik and ethics tuh berjalan berdampingan. Jadi kalau gue adalah gue punya prinsip bahwa gue nggak mau mengorbankan etika demi estetik, pun gue tidak mau mengorbankan estetik demi etik. Jadi buat gue estetik and ethics itu harus berjalan berdampingan. Even ya benar. Jangan sampai ada merugikan karena gue yakin bahwa mungkin hari ini gue baik-baik aja, tapi kita nggak pernah tahu 1 tahun ke depan tiba-tiba ada yang bilang, Firza, lo didenda sama orang yang punya. Pas kita di bawah nggak ada di gubris kan. Maksudnya kalau kita udah di atas ntar pasti dicari aja kan, dicari delik lah. Maksudnya kita sama-sama ngerti lah kalau kayak gitu kan. Dia mungkin mau minta jatah atau kayak gimana. Jadi ya aku ngerti sih ya posisi Mas. Kalau misal kita udah, ya itu sama-sama ngerti lah. Nggak ada di gak usah jauh-jauh di politik tuh sering kan juga kayak gitu. Jadi ya, aduh, jadi kemana-mana kan. Oh ya, sempat bilang ini juga apa? Ya ini switching gears a bit. Mau share screen juga kan? Ini aku share screen ya. Bahas tentang ya roadmap atau apa yang project yang Mas lagi jalanin sekarang sambil kita bahas kayak gitu. Nah, udah kelihatan belum Sada? What is it? Oh, ini Instagram. Ya, ini Mas di Instagram saya. Nanti follow ya guys. Aku bakal share link deskripsi kayak biasa. Jadi pure ya, bener ya. Di sini benar-benar karya Mas yang ini ya, yang dijadikan NFT kayak gitu ya. Ini fotografi semua. Mungkin lihat di story NFT collection ini ya. Itu karya-karya gue yang ada yang di Tezos sama di Pentas. Ya, jadi benar. 2 blockchain. Gue lupa yang OpenSea pernah dimasukin ya, kayaknya belum pernah. Oh ya. Dan sebenarnya karya gue yang di Tezos yang pertama kali gue minting di Tezos ini sebenarnya karya yang bikin pameran untuk charity gitu. Dulu hasil fotonya itu dijual dan duitnya dapat untuk ngasih ke anak-anak yang membutuhkan. Terus and then dia berhenti programnya, terus ini berhenti di hard disk, jadi daripada gue simpan di hard disk mending gue jual aja. Terus duitnya gue pakai buat beli karya-karya NFT yang pada baru masuk. Ya, benar. Jadi kayaknya duit gue di Tezos nggak pernah kemana-mana dah. Pernah gue withdraw juga. Jadi project roadmap penangkap cahaya sekarang gimana Mas? Maksudnya phase 1, phase 2, phase 3 Mas fokusnya di Tezos atau di Pentas? Atau jalan dua-duanya? Halo? Kalau misalnya lihat di AUJKT gitu ya di Tezos, hampir semua foto yang gue minting itu foto-foto yang memang punya satu keutuhan cerita yang sama. Jadi misalnya gue ngupload yang Euphoria yang color concert archive gitu. Nah isinya adalah foto warna
yang gue motret di konser. Nah, itu yang akan terus gue jalanin karena gue seneng datang ke konser, gue seneng melihat interaksi dan hal-hal yang ada di tempat konser dan lain-lain gitu. Nah, kalau yang di OBJKT juga ada namanya Fight for We Believe, itu ngomongin soal foto-foto yang touchable lah, dalam tanda kutip. Yang touchable, tapi dia secara teknis, warnanya old school banget. Nah, sebenarnya hal-hal itu yang akan gue keluarkan di karya-karya gue di Tezos. Jadi, satu keutuhan cerita yang memang nantinya akan jadi project panjang gitu. Berarti gue punya tanggung jawab untuk terus membuat karya-karya yang berhubungan dengan collection yang ada di di OBJKT gitu. Nah, ini masih ada beberapa collection lagi yang bakal gue bikin. Mungkin ada 2 atau 3 collection baru bulan depan. Jadi gue akan bikinnya gitu. Nah, kalau yang di pentas ini tuh foto-foto atau karya-karya yang dia powerful as a story. Jadi ya udah, secara cerita dia powerful aja dan cantik aja gitu. Ya. Jadi kalau misalnya itu yang bedain di Tezos. Nah, kalau yang di pentas itu nggak ada hasil eksperimen. Hasil eksperimennya gue lempar ke Tezos semua. Yang di proses eksperimennya gue lempar ke Tezos. Hasil eksperimennya gue lempar ke pentas. Jadi itu bedanya. Dia nggak ada roadmap, tentu. Roadmapnya adalah nggak ada roadmap yang resmi gitu yang gue nulis, itu nggak ada. Tapi kalau di pentas kayak sekarang gue lagi bikin Karim Collection namanya, itu yang gue coba bikin utility, nanti 30% dari sales akan gue kasih ke organisasi zakat dan teman-temannya di hari Lebaran nanti. Untuk dan holder. Yang untuk holder, nah nanti yang Beyond the Sea ada satu lagi, itu holdernya akan dapat printed versionnya. Jadi kayaknya di pentas akan main begituan aja. Sedangkan kalau di Tezos tentu roadmapnya adalah beli karya anak-anak aja gitu, yang lain. Gue dapat sales, gue beli karya orang lain. Gue dapat sales, gue beli karya orang lain, gitu aja terus. Yes, exactly. Ya, ada To support each other. Ya, support each other lah. Jadi ya itu mungkin kira-kira ini ya Mas, roadmap-nya kayak gitu ya. Nah ya, terus ini Mas Mas kan udah praktisi di berbagai marketplace ya. Nah, menurut Mas ya ini rating aja atau perbandingan atau comparison atau kayak gimana, ada plus minus lah masing-masing. Menurut Mas yang Tezos tuh gimana, yang BNB yang pentas tuh gimana, atau yang OpenSea itu gimana menurut Mas yang sebagai praktisi perbandingan masing-masing marketplace? Gue bukan praktisi, men. Ya, Kebetulan maksudnya senang aja pernah jalan-jalan. mencoba lah kan, ya mencoba itu kan Mencoba. praktisi, bener kan? Bener-bener. OpenSea itu, gue bikin analogi deh. OpenSea itu samudra, gede banget. Exactly. Sorry. Ya. Itu OpenSea itu samudra banget. Jadi ketika lu dive in ke sana, lu nggak pernah tahu endingnya tuh ada di mana. Saking gedenya. Terus lu nggak pernah tahu lu akan menemukan apa gitu. Yang namanya samudra kan sangat-sangat raw ya. Jadi luas banget. Kalau lu nggak gede-gede amat, atau lu nggak terkenal amat, atau lu nggak punya sistematika bisnis dan marketing yang baik, lu nggak akan jadi apa-apa di OpenSea. Itu yang gue sadari ya. Disclaimer dulu, itu yang gue sadari. Nah, kalau di Tezos, itu tuh analoginya kayak lu masuk ruangan yang kayak lab. Jadi lu eksperimental di situ, ada karya-karya yang aja, kok bisa ya bikin karya kayak gini? Kok bisa ya ada benda kayak gini gitu? Oh, ada karya yang diginiin, digituin dan lain-lain gitu. Sangat beda gitu. Dan gue ngerasa di Tezos ini nyaman. Oh ya, gue nyaman di Tezos karena orang Indonesia yang baru mulai NFT, mereka mulainya di Tezos, itu pertama. Jadi komunitasnya kuat banget yang di Tezos ini, apalagi di Indonesia gitu. Nah, akhirnya eksperimental ini tuh bisa diterima secara baik dengan bahasanya kita, karena bahasanya lebih mudah dipahami orang kan. Tinggal shilling pakai bahasa Indonesia, and then people will understand what we're talking about gitu.
Ya. Meskipun di Tezos ada ada banyak kreator dari luar Indonesia yang menurut gue juga keren-keren. Tapi tetap aja isinya, gue sih sepengetahuan gue isinya lebih banyak yang eksperimental yang hidden gem tuh adanya di Tezos buat gue tuh. Exactly. Nah kalau pentas tuh kayak Pulau Seribu analoginya. Jadi kayak ada syarat verify lah kan 1.000 minimal follower kan. iya benar. Uh, jadi lu kalau pentas tuh komunitasnya masih kecil. Ya. Komunitasnya masih kecil, masih early banget. Justru semua orang yang masuk ke pentas sekarang adalah early creator banget, early collector juga. Jadi masih bisa growth. Nah, gue pengen menikmati momen sebagai early creator di benar. sebuah platform gitu. Nah, kebetulan platform yang gue masukin pentas. Nah, itu yang ngajak juga Fresh waktu itu. Yeah. Jadi ini masih grow, ini baru dan lain-lain. Yeah. Kelebihan kekurangannya tentu kita semua tahu OpenSea, OG marketplace gitu. Tezos mungkin underrated tapi karyanya juga bagus-bagus banget semuanya. Pentas karena komunitasnya kecil jadi kuping kita tuh kadang dengar hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita tahu-tahu amat lah soal komunitasnya seperti apa. Jadi ya problemnya cuma di hal-hal itu. But lu mau pakai blockchain apapun, it's all about your art and your marketing stuff lah. Ya, terlepas dari apapun marketplace-nya. Ya benar sih, kalau pentas ini kan masih baru unfair advantage ya. Maksudnya kalau misal kita kayak early adopter, kalau misal ya kayak Twitter awal-awal, YouTube awal-awal, Instagram awal-awal lah. Jadi kalau misal kita create konten terus, tiba-tiba udah booming, meledak, konten kita udah dapat attention seeking kan dari orang lain. Jadi benar sih yang Mas bilang, kita harus emang ada resikonya ya kalau misal jadi early adopter. Pasti semua tuh ada risikonya. Justru kalau nggak ada risiko yang jual angin surga itu cuma lah bodong kan. Jadi ya itulah yang aku pikir Mas benar sih yang Mas bilang tadi bahwa early adopter tuh berbanding lurus dengan risk to reward ratio-nya ya kayak gitu ya Mas. Betul. Masih ya, belajar terus, juga sih sekarang. Iya benar. Nah terus terakhir nih Mas, ada podcast juga nih Mas ya ternyata ya. Mungkin bisa dielaborate dikit. Maksudnya apakah ini berhubungan sama NFT Mas atau ini sisi lain dari penangkap cahaya itu sendiri? Jadi gini Mas Ipi, saya tuh kan berfotografi tiap hari, nyuci film sehari bisa 20 roll, oke. Ya. Gitu setiap gue nyuci film. Jadi sometimes I'm so tired gitu. Liatin gambar foto dari film. Jadi gue berpikir kayaknya gue harus liburan otak gue gitu supaya nggak teknis-teknis amat. Akhirnya gue bikin podcast namanya podcast penangkap cahaya. Itu actually yang diwawancara hampir semuanya adalah fotografer ataupun praktisi ataupun dosen, ada dosen fotografi juga, ada seniman juga, tapi perspektifnya adalah fotografi. Hanya sebetulnya yang dibahas itu bukan teknis fotografinya. Jadi yang dibahas tuh misalnya kayak sama dosen fotografi gitu. Pertanyaan gue dari awal jelas bahwa gue nanya, emang sekolah foto tuh penting ya? Kenapa gue harus sekolah foto sementara gue bisa belajar fotografi di YouTube? Nah itu dibahas secara panjang tuh. Itu menarik banget. And then ada juga kayak misalnya berfotografi ataupun berkarya fotografinya untuk healing mental problems gitu. Jadi ada juga yang membahas soal itu di situ. So podcast penangkap cahaya adalah podcast tentang fotografi yang mengungkap sisi lain dari fotografi gitu. Dengan para seniman dan juga fotografer. Something like that lah. Cuman ya kisaran dari sekitar dari ini ya pembicaraannya mengenai fotografi kayak gitu ya Mas. Nggak melulu NFT atau kayak gimana kayak gitu ya. Tapi yang dengar justru mereka yang bukan fotografer. Ya benar. Ya namanya belajar kan kita justru ini ya kadang ya. Maksudnya yang Mas bilang tadi awal tadi, maksudnya how can you know what you don't know. Jadi
Iya. belajar sesuatu dari hal yang tidak tahu kita. Karena semuanya orang pun awalnya dari nol kan, dari ketidaktahuan. Bagaimana kita tahu suatu hal yang kita tidak tahu. Jadi ya kayak gitulah. Jadi benar sih yang Mas bilang tadi, audiensnya pun juga nggak melulu tentang fotografi kayak gitu ya mungkin. Kaget sih gue sebenarnya. Ya, Dalam hal apa? Kaget tuh kayak misalnya ada dulu waktu gue lagi aktif-aktifnya banget bikin podcast ini, ada yang DM ke Instagram bahwa, halo Mas, saya menikmati obrolannya meskipun saya nggak ngerti fotografi. Terus gue nanya, kenapa didengerin? Ya karena pembahasannya justru behind the fotonya. Jadi misalnya apa sih yang menjadikan karya lo seperti ini? Justru hal-hal itu yang mereka kejar gitu. Fundamental lah ya, ya benar. Ya fundamental. Dan menurut gue, maksudnya gue nggak punya visi ke sana sebenarnya. Kan judulnya untuk gue belajar dan gue rekam, gue upload supaya siapa tahu ada yang butuh ya lo dengerin aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak butuh juga nggak apa-apa, toh buat gue sendiri gitu. Terus ada feedback kayak gitu, jadi oke, sepertinya saya harus semangat sampai akhirnya gue berhenti karena capek. Ya, belajar tuh bisa dari siapa aja sih. Kadang orang ini kan yang kalau misal udah sekolah tinggi atau itu enggan belajar sama orang yang tinggi. Padahal belajar itu kan pemikiran kan, maksudnya sesuatu yang kita nggak tahu kan sebenarnya. Terlepas itu benar atau salah itu urusan kedua. Yang urusan yang kita nggak tahu itu kan perlu jadi bahan renungan kan sebenarnya kita, atau bisa itu diterima atau enggak. Makanya aku kayak bikin podcast kayak gini, walaupun newbie atau noob, aku doesn't matter lah. Aku nggak ada diskriminasi. Jadi selama dia bisa yang kita ngobrol kayak gini aja udah secara nggak langsung kita ini transaksi informasi kan. Jadi ya itu sih menurut aku benar yang Mas bilang tadi, nggak melulu masalah audiens yang harus ini ya tahu atau nggak tahu kayak gitu ya. Gue lebih ke gue nggak peduli sih Mas. Benar, sama. Aku juga ya doesn't matter lah, maksudnya mau kalian lulusan apa kayak nggak lulusan, bener. aku nggak ada urusan sih. Aku bisa ngobrol sama orang siapa aja. Justru kita belajar tuh dari orang yang ya inilah yang kita kadang unexpected lah kayak gitu. Jadi benar sih. Dan lebih dari itu adalah fotografi ini terlalu luas kan. Jadi yes, iya makanya marketnya pun jadi luas gitu. Dan maksudnya lebih dari itu tuh banyak orang-orang yang justru dalam tanda kutip bercerita melalui fotografi. Nah itu yang gue kejar. Itu yang gue kejar. Oke, what story actually you want to tell to us gitu from your photography. Jadi hal-hal itu yang mungkin kita nggak pernah tahu kenapa foto-fotonya kayak gini semua ya, atau kenapa karyanya begini semua ya. Kan jadi pertanyaan ya. Gue menikmati fotonya karena gue suka. Tapi lebih dari itu, kalau suka doang lah ya udah bagus and then skip. Tapi ini ada suka yang gue mau tahu dulu ini sebenarnya background story-nya apa ya. Nah, hal itu yang sebenarnya pengen gue ulik. Ya. Jadi, tapi kadang seni juga unexplainable, Mas. Maksudnya ya justru ya itulah dituangkan di karya seni kan. Gara-gara kita nggak tahu alasannya apa, justru kita tuangkan itu dalam karya seni kan. Karena memang ya itu fundamentalnya seni itu memang nggak kadang kita nggak bisa jelaskan itu apa, makanya kita tuangkan dalam seni kan. Jadi ya benar sih yang yang Mas bilang tadi, kita masalah fundamental itu sih balik lagi sih, benar. Dan gue sadar bahwa ketika gue nggak bisa, anggaplah yang tadi lo bilang, kadang ada karya-karya seni yang tidak bisa dijelaskan gitu. Oh, tentu bahkan gue pernah wawancara dan orangnya cuma bilang nggak tahu, saya suka aja. Bayangin gue 20 menit pertama jawaban dia cuma itu doang. Yes. Oh nggak tahu Mas, saya sih senang aja. Nggak tahu Mas, saya sih senang aja. Jadi kan gue bingung ya. Akhirnya yang gue ulik justru perspektif yang lain. Oke, gue geser ke sekolah, gue geser ke buku yang dia suka, gue geser ke musik yang dia suka, gue geser lagi ke sedikit privat, misalnya background family, background pendidikan dan lain-lain. Jadi cara wawancara gue adalah bukan ke atas mencapai tujuan gue, tapi gimana caranya gue bisa spread dan ngebuka banyak kesempatan dengan pembahasan yang lain gitu. Jadi ya mungkin 20 menit pertama dia jawab kayak gitu, tapi setelah akhirnya gue coba switch dan gue coba masuk ke dunianya dia, jadinya 2,5 jam.
Itu kan Itu ya ada cara kayak balik ya, bener lah. Maksudnya karena kita nggak bisa explainable, yang kita bisa telusuri ya ini sih kayak consumer journey-nya sih, yang kalau Mas bilang dari versi dari brandnya, branding kayak gitu ya mungkin yang paling. ya customer journey. Aduh, bahasanya teknis banget customer journey. Ya soalnya dulu aku juga ini Mas digital marketing dulu aku sebelum Oh masuk iya. crypto. Jadi aku ngerti lah ya kayak gitu audience atau bahkan audience terus upper funnel, lower funnel. Jadi aku ngerti sih yang kayak gitu. Cuman ya itu kalau apa kita bahas itu bakal ini sih 9 SKS kayaknya. Iya benar. Jangan. Nanti lama-lama kita bikin agensi lagi. Iya benar. Ya itu bisa jadi sih startup agensi NFT Web3 apa kayak gitu kan bisa jadi sih. Ih, keren banget. Wes, mantap. Nah ya itu ini ya Mas, maybe that's it for today. Sebelum aku tutup ini, Bitcoin price prediction, maksudnya ini just for fun financial advice. Menurut Mas, Bitcoin atau Ethereum atau BNB bakal ke arah mana nih? Maksudnya ini cuma just for fun lah. Aku tiap kali ending tuh pasti pertanyaannya kayak gini. Soalnya kalau di awal seolah-olah kita ini kan apa, ya non financial advice lah. Kalau non financial advice kan ditaruhnya di akhir kan. Jadi untuk hiburan aja. Menurut Mas gimana nih? Oke guys, gue nggak ngerti sama sekali soal koin ini dibawa kemana. Dulu Iya, dengan ini just kripto, for fun jual lah. beli Maksudnya trading ini nggak masih jelas. bakal naik lagi atau But turun, anyway, restore atau gimana. Ya, ini just for fun lah. kalau koinnya itu dipakai, ini not financial advice lagi ya. Kalau koinnya digunakan sebagai mata uang untuk jual beli NFT, growth-nya akan cepat. Kenapa? Karena banyak banget sekarang yang baru mulai NFT. Banyak banget. Gila, gue tiap hari nemu yang baru 10 kali gitu di timeline gue. Banyak banget. Tapi kalau koin-koin yang bukan jadi mata uang NFT, I don't know. Itu semuanya tergantung tweetnya dari Elon Musk. Mas, Dan tergantung bagaimana akhirnya dunia mengikuti Amerika untuk ambil taxes from the cryptocurrency gitu. Kalau misalnya kayak Amerika mau ngambil pajak dari cryptocurrency, I think it will be hard, Pak. Gue nggak tahu, nggak ngerti. ya sih. Tapi gitulah. That's what I'm thinking. Kayaknya gitu kayaknya. Iya, aku ya kalau misal di kripto ini kan ya kalau Bitcoin anjlok semua anjlok kan. Kalau Bitcoin naik semua naik. Yes. Jadi ya masih ngikutin alur Bitcoin sih. Aku nggak tahu ya maksudnya di in the future kayak gimana. Jadi ya karena koin yang lain pun kalau misalnya kita apa yang kayak Mas tadi bilang yang NFT kayak Ethereum atau BNB itu kan smart contract semua kan. Nah, tapi yang jadi permasalahan kita nggak tahu supply-nya ada berapa kan. Walaupun banyak demand-nya kan kalau supply-nya unlimited juga kan masih bisa terpenuhi demand-nya. Beda sama kalau Bitcoin ini udah hard coded, maksudnya udah hard cap, supply-nya 21 juta, disirkulasi udah 18 juta. Jadi demand-nya sama aja atau demand-nya berkurang dari 4 tahun kemudian kan ada halving namanya. Itu kan supply-nya tuh berkurang selama 50%. Jadi misalnya sekarang Bitcoin dalam sehari 45 Bitcoin. Nah, itu setengahnya dari itu. Jadi pas 4 tahun kemudian udah setengah dari itu supply-nya. Jadi otomatis harga naik sih. Ya, Mas bilang tadi benar sih. Kalau misalnya hukum supply and demand lah. Kalau demand banyak, supply dikit, otomatis harga naik ya. Ya, cuman ya Betul. itu tadi apa balik lagi kalau nggak tahu di masa depan ya. Kalau sekarang sih masih ngikutin dari Bitcoin sih. Itu menurut aku Bitcoin. ya. Ya, makanya aku ya itu sih yang aku bisa bawa ya benar kayak gitu. Oke, understood. Gue akan belajar soal cryptocurrency. I will. Gue lagi Ya, belajar staking juga. ya Jadi itu nantilah. kita saling sharing aja lah. Aku ada yang aku tahu, ada yang nggak tahu, kita saling sharing lah. Jadi ya itulah fungsi dari komunitas kayak gitu ya. Makanya aku bikin podcast Betul. kayak gini juga. Jadi ya itulah aku bakal terus di apa edukasi ini kayak gini. Mungkin ya itu that's it for today Mas. Thank you for coming. Tadi udah sampai kemana-mana kita membahas kayak udah sejam juga. Support terus ya guys mengenai NFT Indonesia, NFT artis Indonesia. Nanti aku bakal share di link deskripsi. Leave a like and subscribe to our channel ya guys. Thank you Mas sekali lagi. Yep. Thank you so much Mas Ibi. Wise, mantap. Wait, stop share and